saya Fadila Safitri dan teman saya Marmitri Adisti. Halo semuanya, jadi kegiatan kami hari ini adalah mensurvei lokasi lahan pasca tambang yang ada di daerah Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi lahan pasca tambang. Yuk ikuti keseruan kami. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tempat penghasil timah terbesar di Indonesia. Aktivitas penambangan timah dapat menyebabkan dampak positif dan negatif. Berikut ini adalah kondisi topografi yang ada di wilayah lahan pasca tambang timah. Terlihat terjadinya perubahan bentuk topografi yang disebabkan aktivitas penambangan timah yang menyebabkan perubahan bentuk topografi pada wilayah tersebut. Di sini ada beberapa tanaman pionir yang tumbuh di lahan bekas tambang. Salah satunya adalah tanaman akasia. Tanaman akasia ini dapat tumbuh subur di lahan bekas tambang. Ada juga tanaman sekai. Ada juga tanaman keramungkin. Ada juga rumput kecil. Selain itu, ada juga tanaman silfur yang dapat tumbuh di lahan pasca tambang. Ada juga dampak dari pertambangan dari segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, yaitu perubahan pola hidup, peralihan pekerjaan, dan terjadinya kesenjangan sosial dan perubahan ekonomi antara petani atau nelayan dan para penambang, terjadinya kecemburuan sosial, dan pekerja tambang dan masyarakat lokal, terjadinya akulturasi budaya antara masyarakat lokal dengan para pendatang, dan hilangnya tradisi lokal akibat transformasi gaya hidup. Berikut merupakan salah satu contoh dari dampak negatif dari aktivitas penambangan timah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, perubahan suhu udara, suhu lingkungan, kondisi tanah maupun air, sehingga terbentuknya kolong-kolong air yang dapat merusak dan menyebabkan terjadinya perubahan topografi pada lingkungan tersebut. Bisa teman-teman lihat bahwa kondisi lingkungan dan kondisi tanah pada lahan pasca tambang sangat memprihatinkan. Terutama, tanah pada lahan pasca tambang memiliki kandungan unsur hara yang sangat rendah dan kapasitas tukar kation yang kurang baik, sehingga kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kondisi suhu di lahan pasca tambang sangat panas dibandingkan dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat radiasi matahari yang sangat tinggi dari permukaan tanah yang sangat terbuka dan kurangnya penyerapan air, termasuk jumlah vegetasi yang sangat minim tumbuh di lahan tersebut, sehingga tidak adanya peneduh dan tingkat evaporasi yang sangat tinggi. Untuk suhu di lahan bekas tambang itu sendiri terasa panas dengan suhu di web itu sebesar 29 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 78%. Akan tetapi pada web tertulis bahwa suhu yang ada di lahan bekas tambang ini seperti terasa 35 derajat Celcius. Aktivitas penambangan timah menyebabkan terjadinya pembentukan gundukan pasir tiling yang disebabkan dari penggalian timah yang terjadi terus-menerus. Ada beberapa jenis tanah yang kami temukan di lahan pasca tambang daerah Nibung tersebut. Berikut merupakan beberapa jenis sampel tanahnya. Pertama ada tiling pasir. Nah, berikut contoh tanah tiling yang kami temukan, yaitu lebih mendominasi pasir. Kemudian ada liat bercampur dengan pasir. Di sini pasir lebih mendominasi dibandingkan tanah liat. Kemudian ada tiling pasir. Di sini pasir lebih mendominasi dan batuan daripada liat. Rata-rata jenis tanah yang kami temukan di daerah lahan pasca tambang tersebut adalah berjenis tiling pasir. Kebanyakan pada tiling tersebut lebih mendominasi fraksi pasir dibandingkan liat.
Di sini kami mencoba mengambil beberapa sampel tanah tiling yang ada di lahan pasca tambang tersebut dan kami akan mengecek tekstur dan struktur tanah pada tanah tersebut. Berikut ini adalah beberapa sampel tanah yang sudah kami ambil dari lahan pasca tambang daerah Nibung tersebut. Terlihat adanya perbedaan antara keempat sampel yang sudah kami ambil. Sampel pertama tiling pasir, sampel kedua tiling pasir, sampel ketiga tiling pasir, dan sampel keempat adalah tiling liat. Dari sampel 1, 2, dan 3 termasuk tiling pasir yang memiliki komposisi butiran pasir, tekstur berpasir, porositas pori-pori makro, permeabilitas tinggi, dan plastisitas tidak plastis. Sampel keempat masuk ke dalam jenis tiling liat yang memiliki komposisi pasir, liat, dan batuan, tekstur lempung berliat, porositas pori-pori mikro, permeabilitas rendah, dan plastisitas plastis jika dalam kondisi basah ataupun lembab.